Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai, Kota Biru Podcast di sini. Berapa banyak yang mendengar di sana? Oke, perkenalkan, aku Nabila sebagai salah satu host di Kota Biru Podcast ini. Nah, di konten awal ini aku nggak sendirian nih. Aku bareng teman aku yang super duper kece. Boleh perkenalan dong? Halo, aku Ella. Halo Ella. Hai. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Meski cuaca akhir-akhir ini nggak baik, tapi semoga kamu baik terus ya. Dan buat kalian tetap stay safe, guys. Oke, di sini aku undang kamu buat jadi salah satu narasumber untuk konten kali ini. Nggak apa-apa kan? Boleh. Kamu dari mana nih, rumahnya di mana? Rumah. Kamu nanya? Iya, aku. Iya, aku bertanya-tanya di mana alamat kamu. Jadi rumah aku itu di salah satu desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Lumayan jauh berarti. Iya, kalau berangkat kurang 10 menit itu nggak bisa. Pernah sih, nggak sering sih. Lumayan udah 2 kali ini terlambat. Serius? Iya. Kok bisa? Kamu kenapa kok jauh-jauh sekolah di sini? Sampai-sampai kamu jadi sering telat kan? Alasan kamu sekolah di sini? Sekolah di sini itu sebenarnya dapat rekomendasian dari orang tua sih, karena cita-cita saya itu sebenarnya nggak pingin masuk ke jurusan TKJ itu sendiri. Kamu jurusan TKJ? Kamu dari jurusan TKJ? Iya. Kenapa kamu milih TKJ? Sebenarnya saya masuk di TKJ itu nggak karena keinginan saya sendiri. Keinginan saya tuh berarti ada faktor dari luar juga yang membuat kamu sekolah di sini. Iya, faktor orang tua. Oh, kira-kira kenapa? Alasan orang tua kamu pengen kamu sekolah di sini, kamu tahu nggak? Atau cuman manut? Karena zaman sekarang itu kan perkembangan teknologi itu kan zaman sekarang itu kan dipengaruhi dengan perkembangan teknologi ya. Nah, salah satunya perkembangan teknologi saat ini benar-benar cepat sih. Iya, apalagi itu kan komputer kan juga kayak mempengaruhi perkembangan teknologi lah. Harapan kedua orang saya itu mungkin dengan saya masuk ke jurusan TKJ itu juga bisa membawa saya ke perkembangan teknologi yang juga semakin berarti baik. Pundakmu cukup kuat ya buat nanggung beban keluarga kamu. Masya Allah, cukup berat. Karena kamu sekolah di sini tuh bukan karena keinginan kamu sendiri kan berarti. Cara kamu mengatasinya itu gimana? Pasti ada nggak enaknya kan, karena ini tuh bukan keinginan aku mah apa gitu kan pasti. Iya sih. Mungkin kamu anak berbakti gitu, jadi manut banget sama orang tua kamu. Jadi ya harus nerima keputusan ini, harus sekolah di sini. Dan emang awal itu nggak mudah sih masuk ke jurusan TKJ karena bukan keinginan sendiri ya kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kenapa kan aku yang awalnya nggak suka, kenapa nggak dicoba dulu aja? Oke. Nah, pasti banyak banget ya rintangannya. Kalau untuk mental kamu sendiri nih, gimana kamu harus ngikutin yang nggak sesuai kemauan kamu? Cukup berat ya. Okay. Cukup kayak gimana rasanya kalau kita nggak mau terjun di bidang itu tapi kita dipaksa harus terjun di situ. Ya harus ikhlas dan sabar sih. Karena emang pendidikan di kita itu dipaksa untuk bisa. Iya. Terus setelah kamu terjun, mental kamu sedikit terguncang, kamu masih bertahan? Buktinya sampai sekarang. Berarti kamu hebat dong ya. Pasti ada yang buat kamu, yang bikin kamu semangat nih. Kamu tetap sekolah, kamu tetap lanjutkan di jurusan itu. Yang bikin kamu semangat apa? Dari faktor mana dulu nih? Faktor diri dulu deh, dari dalam dulu boleh. Karena kalau aku nggak mau nerima keadaan ini, terus kalau aku mau juga nentang
kalau aku maunya di sana tapi orang tua aku ngizinnya di sini, itu ya Emang restu Iya. orang tua itu paling utama ya. tetap harus dijalanin sih. Kalau faktor dari luar, mungkin kamu ketemu besti-besti kamu atau kamu asik di sana, ternyata di SMK itu asik, ternyata di TKJ itu asik gitu, guru-gurunya, teman-temannya. Sebenarnya itu nggak tahu sih kalau dari SMP itu ada yang barengin ke sini. Nggak tahu. Terus? Ternyata ada salah satu temen Ada yang dari SMP itu juga ke sini. Nah, satu kelas. iya, satu kelas, bahkan dari kelas 9-nya itu satu kelas. Oh ya, kenapa kamu nggak tahu? Nggak tahu, bahkan karena apa ya, mungkin kan waktu itu kan saya juga lihat dari teman-teman daftar peringkat itu kan. Iya. Lah, saya tuh nggak kelihatan nama teman saya, bahkan kayak nama itu asing-asing semua. Terus? Jadi nggak kepikiran sampai enggak. Bahkan mikirnya, aduh mungkin di SMK takut banget nih kalau nggak ada temennya. Karena juga dari SMP nggak ada yang bareng sama sekali. Ternyata giliran awal masuk pertama itu ada yang bareng. Oke, terus berarti buktinya kamu masih bertahan sejauh ini, pasti ada hal-hal yang menyenangkan gitu di sini. Iya. Kegiatan kamu di SMK apa? Selain saya jadi salah satu siswa di sini, juga saya ikut berorganisasi di salah satu organisasi di sekolah. Berarti banyak relasi juga dong. Iya. Berarti jadi kenal di jurusan lain gitu kan? Iya. Kalau berarti kamu udah lumayan banyak relasi-relasi gitu kan? Menurut kamu apa yang jadi beda jurusan TKJ dibandingkan jurusan lain? Kalau yang orang bilang TKJ itu santai, nggak pernah mikir, terus kayak cuma duduk-duduk. Ya saya lihat cuman emang kayak TKJ itu kalau praktek cuman di dalam lab doang. Iya, nggak diem kayak gitu kan. jurusan yang lain. Praktek ini itulah berkeringat, sangat TKJ itu kan udah penuh AC juga kan ruangannya, terus kayak Iya betul. agak dipandang beda. Tapi mereka nggak tahu kalau kita yang kelihatannya cuma duduk di meja atau laptop, kita juga kadang juga frustasi. Kenapa? Karena emang suka Praktek-prakteknya. iya, praktek-praktek kan nggak mudah ya kan. Oke nih guys, buat kalian yang ngira TKJ cuma di dalam ruangan, nggak ngapa-ngapain, cuma natep layar PC, nggak gitu guys. Kita itu juga praktek-praktek yang emang lumayan menguras pikiran. Praktek di TKJ itu ada praktek apa aja sih? Ada banyak sih sebenarnya. Kalau dari tingkatan kelasnya juga itu kan prakteknya udah beda-beda. Kamu kelas berapa? Kelas 11 nih. Kelas 11. Kalau Berarti kelas apa 11. tuh? Bahas tentang Kelas 11 itu ada mapel administrasi sistem jaringan. Nah, itu kalau praktek itu butuh apa ya? Menghafal skrip yang lumayan banyak. Itu pusing. Ada pelajaran teknologi layanan jaringan juga. Kalau itu mapelnya lebih ke teori ya. Dan kalau Tewan itu pelajaran yang gimana ya? Ada enaknya ada enggaknya sih. Kenapa? Karena di sisi lain ada materi juga, di situ kayak diajarin untuk praktek langsungnya. Jadi kita nggak cuma kayak teori-teori, nggak kayak TLJ gitu sih. Kalau AIJ itu ya sama kayak Tewan, lumayan. Kalau menurut kamu dari banyaknya mapel-mapel TKJ yang paling kamu suka apa? Mapel kejuruan favorit? Kejuaraan favorit apa ya? Apa? Gak ada. AIJ. AIJ. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau kan ada pepatah kalau yang bilang kalau kamu mau suka mapelnya, kalau kamu nggak suka nih, nggak coba deketin gurunya. Maksud dalam artian kayak bukan apa tak ya? kenal Iya. maka tak sayang gitu. Ya, ternyata Jadi, gurunya juga lumayan mendukung ya. Kayak misal kita belum paham juga kayak dijelasin lebih lanjut gitu. Lumayan cukup suka sama AIJ.
Karena penjelasannya enggak, gurunya asik. ya cara menjelasinnya juga lumayan enak sih. Terus di samping pembelajaran yang bikin penat gitu, ada ice break yang bikin kita tuh kayak makin semangat lagi buat lanjutin pelajaran. Itu prakteknya tentang apa itu? Banyak sih, lebih ke apa ya, infrastruktur jaringan. Oke. Tingkat kesulitannya berapa itu? 8/10. Ya, Aduh. sebaliknya nih, kalau mapel yang paling kamu nggak sukain itu apa? Kamu nanya. Iya. Kasih tahu ke mereka semua biar kayak ini loh TKJ, nggak cuma duduk-duduk ngadep PC gitu. Mapel yang nggak paling disuka itu, jujur aja ya, Iya nggak apa-apa. TLJ. Kita akan anggap aja nggak ada guru di sini. TLJ teknologi layanan jaringan. Karena mapelnya itu gimana ya, dituntut untuk untuk paham sama materinya, sedangkan Jadi lebih materinya ke teori ya? Iya, lebih ke teori. Terus dari, mohon maaf nih ya, karena dari sisi pembimbingnya juga itu kayak kurang ngejelasin dalam materi itu, jadi itu kayak bikin pusing. Itu emang tentang apa sih? Teknologi layanan jaringan. Layanan kan berarti kayak, kalau setahu saya kayak lebih ke kayak multimedia nggak sih? Beda. Beda. Jadi tentang apa itu? Kayak lebih ke teknologi layanan, kayak ke perkembangan teknologi juga. Terus kenapa kamu berarti selain dari pembimbingnya, pelajarannya menurut kamu gimana? Sebenarnya kalau dari pembimbingnya sendiri itu lebih nekanin, terus lebih kayak bisa ngecairin suasana pembelajaran itu bikin enak ya, mungkin sebagian anak ada yang suka mapel itu juga sih. Kalau di SMA itu kan ada matematika wajib, matematika minat gitu kan. Iya. Kalau SMK cuma Kalau SMK sih cuma kayak ya mapel matematika, ya satu itu. Nggak ada matematika wajib, nggak ada matematika minat, nggak ada. ada. Terus apa lagi? Ada PPKN juga. Ya PPKN itu emang mapel wajib sih. Iya. Terus Ada bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, terus Ada, kalau di SMK Negeri 1 Kedunguni ini sendiri juga kan, kalau kelas 11 itu kan ada mapel, salah satu mapel yaitu kan kewirausahaan. iya. Nah, ya, salah satunya konten ini juga kan. Iya bener banget. Ya. Nah, terus ada mapel pendidikan agama Agama Islam. yang 1 minggu itu cuma dilakukan 1 kali. Satu Cuma minggu 3 sekali. jam, iya. Cuma 3 jam. Ya, ada juga mapel bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada juga bimbingan dari BK, bimbingan konseling. Salah satunya itu. Kalau di SMA itu kan banyak fisika, kimia, biologi. Kita nggak bahas itu kan. Iya. Terus kalau kamu setelah ini harapan lulus dari sini ngapain? Kalau aku pribadi sih Kamu ngejar SBM nggak? tidak. Nggak. Oh ya udah. Emang rada berat buat kita sih buat ngejar mapel-mapel yang nggak ada di sini kayak fisika, kimia. Ya. Aku lebih minat ke abis lulus dari SMK ini Mm-mm. kerja. Berarti Di samping kerja itu juga kan bakal mikir ya, kalau kerja itu bisa juga saya ngambil kuliah. Tapi saya itu punya cita-cita untuk kalau saya mau kuliah ya saya bisa biayain sendiri kuliah saya, jadi nggak mau repotin. Boleh tuh dari cerita Ella ini, next kita manggil alumni boleh tuh. Boleh Ya sih. nggak lah sutradara. Manggil alumni buat sharing-sharing ngisi kita di Iya. sini. Biar jadi motivasi buat kita juga nggak sih? Boleh tuh. Kamu mungkin kenal kak kelas yang alumni di sini gitu? Kalau kenal sih mungkin enggak, tapi kalau tahu ya. Ya emang lulusan ini cukup terkenal sih. Iya. Apalagi dengar-dengar tuh ada alumni TKJ yang udah sukses sekarang, udah jadi orang yang terpandang lah ya, cukup. Oke. Bisa juga buat motivasi kita. Ya. Oke, Sun ya.
kita manggil mereka. Oke, tim juga udah clear. Jadi buat kalian guys, nantikan konten-konten kita berikutnya di Kota Biru Podcast.